Halo semuanya, mari pergi di Hue, Vietnam. Kali ini kita akan jalan-jalan di Hue, sebuah kota di Vietnam bagian tengah. Kota ini mengingatkan saya akan kota Yogyakarta di Indonesia, karena di kota ini juga terdapat bangunan kerajaan dan pernah menjadi ibu kota pada tahun 1802 sampai 1945. Kota ini juga terkenal akan The Battle of Hue, yang menjadikannya medan pertempuran terlama dan paling berdarah dalam Perang Vietnam. Sebelum kita mengunjungi bangunan kerajaan atau yang juga dikenal sebagai The Forbidden Purple City atau kota terlarang ungu, kita akan terlebih dahulu mengunjungi tempat lainnya. Di kota ini mengalir sebuah sungai yang bernama Perfume River. Kita akan naik perahu di Perfume River menuju Tien Mu Pagoda. Pada zaman dahulu, sungai ini terkenal akan keharuman airnya, yang mungkin disebabkan oleh banyaknya bunga dan tanaman harum lainnya yang jatuh ke sungai. Walaupun kota ini juga terletak di bagian tengah Vietnam, tetapi suhu udaranya sedikit lebih dingin daripada kota Da Nang maupun kota Hoi An. Tien Mu Pagoda terletak sekitar 5 km dari benteng di daerah kota tua Hue. Pagoda 7 lantai yang ikonik ini merupakan kuil bersejarah di kota Hue dan dianggap sebagai simbol tidak resmi dari kota ini. Pagoda Tien Mu yang terletak di Bukit Ha He juga dikenal sebagai The Pagoda of the Celestial Lady. Di kompleks kuil ini terdapat taman yang indah dan beberapa bangunan lainnya. Di sini juga terdapat mobil yang dulu ditumpangi salah satu biarawan Buddha terkenal, Thich Hoang Duk. Pada 10 Juni 1963, biksu Buddha Mahayana ini membakar dirinya sendiri sampai meninggal di Saigon sebagai protes terhadap undang-undang yang diskriminatif terhadap agama Buddha dari pemerintah Vietnam Selatan. Yang menarik adalah saat jenazahnya dikremasi ulang saat pemakaman, jantungnya tidak terbakar dan tetap utuh. Oleh karena itu, jantungnya dianggap suci dan ditaruh di piala kaca di Pagoda Saloy di Saigon dan menjadi simbol kasih. Setelah mengunjungi Pagoda Tien Mu, sekarang saatnya menuju ke area kota kekaisaran. Di Hue, ada beberapa pagoda bersejarah yang indah dan patut untuk dikunjungi. Di kota ini, wisatawan juga bisa berkeliling kota tua dengan menggunakan beca. Ada banyak tur sehari dari kota Da Nang atau Hoi An ke Hue. Namun, kami merekomendasikan untuk menginap di Hue agar dapat melihat banyak tempat wisata di kota ini. Kota Kekaisaran dilindungi oleh benteng berukuran 2 x 2 km dan dikelilingi oleh parit serta memiliki beberapa pintu gerbang. Kota Kekaisaran Hue dulunya merupakan kompleks besar yang dipenuhi oleh banyak gedung pemerintahan pada zamannya. Sayangnya, sebagian besar kota kekaisaran ini telah hancur. Dari 160 bangunan penting, hanya 10 bangunan yang selamat dari perang. Meskipun bencana alam dan waktu mengakibatkan kehancurannya, tetapi sebenarnya Perang Vietnamlah yang menyebabkan sebagian besar kerusakan dari kota kekaisaran ini. Bangunan di kota Kekaisaran Hue
secara bertahap telah direstorasi, dan masih banyak pekerjaan berkelanjutan yang sedang dilakukan untuk memulihkan lebih banyak lagi. Mengingat Vietnam yang pernah dijajah oleh Tiongkok kuno selama 1000 tahun, maka desain kota ini sekilas menyerupai kota terlarang di Beijing. Sekarang kita akan memasuki kota terlarang ungu. Kota terlarang ungu adalah area khusus di dalam kota kekaisaran yang merupakan kediaman raja dan keluarganya. Jadi, dulunya terlarang untuk umum. Sekarang kita akan melihat sebagian dari beberapa gedung yang masih ada dan bisa dikunjungi oleh wisatawan. Masih banyak tempat-tempat menarik yang bisa kita lihat di dalam kota kekaisaran ini. Jadi, jika kalian ingin menghabiskan banyak waktu di tempat ini untuk berfoto-foto atau melihat lebih banyak lagi, kalian bisa datang langsung tanpa harus bergabung dengan grup tour. Tetapi, jika kalian ingin mengetahui sejarahnya dan hanya memiliki waktu terbatas, grup tour adalah pilihan yang tepat.
Setelah berwisata ke kota Kekaisaran, grup tur kami makan siang di Itau Garden, sebuah restoran bernuansa taman dengan menu tradisional Vietnam yang menarik. Seperti di daerah lain, Hue memiliki beberapa makanan khas daerah. Bagi penggemar wisata kuliner, ada banyak pilihan wisata kuliner di Hue. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir kami di Hue. Kita akan mengunjungi makam Kaisar Haidin yang terletak sekitar 10 km dari daerah kota Kekaisaran. Di Hue, ada 7 makam kekaisaran yang menarik untuk dikunjungi. Kaisar Haidin yang bertahta pada tahun 1916 sampai 1925 adalah kaisar ke-12 dari Nguyen dinasti. Walaupun terdapat 13 kaisar dalam dinasti Nguyen, tapi tidak semua rajanya dikubur di Vietnam, karena ada raja yang meninggal di tempat pengasingan di luar negeri. Makam Kaisar Haidin adalah makam yang paling baru di antara 7 makam kekaisaran lainnya yang terdapat di Hue. Makam ini selesai dibangun tahun 1931, dibutuhkan 11 tahun untuk menyelesaikannya. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara barat dan timur. Sekarang waktunya untuk kembali ke kota Danang. Kalau pada saat perjalanan ke Hue, kita melalui Hai Phan Pass yang terkenal akan keindahannya, maka saat kembali ke Danang, kami melalui Hai Phan Tunnel. Terowongan Hai Phan adalah terowongan terpanjang di Asia Tenggara sepanjang 6,28 km. Terowongan ini mempersingkat perjalanan antara Danang dan Hue dibandingkan jika melalui rute Hai Phan Pass. Sampai jumpa di video berikutnya.